Pernah nggak sih kamu merasa sedih secara tiba-tiba? Atau mungkin merasa pengen menangis tanpa tahu apa alasannya? Baru bangun tidur, tiba-tiba merasa sedih. Lagi duduk santai, tiba-tiba kepikiran sama hal yang gak pengen kamu ingat-ingat lagi. Banyak orang yang mengira hal ini adalah tanda lebay, atau tanda kalau diri kita merupakan individu yang sangat sensitif. Padahal sebenarnya, fenomena rasa sedih yang tiba-tiba atau pengen menangis tanpa alasan itu bisa dijelaskan secara psikologis loh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Mega Widya. Di video kali ini aku pengen menjelaskan tentang fenomena menangis tanpa alasan. Kamu tahu gak sih, sebenarnya menangis tanpa alasan itu gak pernah bener-bener tanpa alasan. Loh, kok bisa? Karena nyatanya otak kita itu gak pernah bener-bener memproses secara sadar apa yang sudah terlewati di dalam hidup kita. Jadi, aku pernah baca sebuah penelitian yang bilang kalau otak kita secara sadar itu hanya memproses sebanyak 5% informasi yang kita terima. Bayangin, misalnya dalam satu hari kita memperoleh sebanyak 1000 informasi dan ternyata yang terproses secara sadar itu hanya sekitar 50 informasi aja. Otak kita sering menyimpan beban emosional yang belum terproses secara sadar. Jadi, walaupun kita merasa baik-baik aja, sebenarnya tubuh kita tetap merespon tekanan yang terpendam. Nah, menangis merupakan salah satu emotional recovery yang dilakukan oleh tubuh kita untuk mengeluarkan emosi-emosi yang terpendam itu. Air mata bisa muncul ketika kadar stres di dalam tubuh kita sedang meningkat. Misalnya, hormon kortisol di dalam tubuh kita sedang tinggi. Nah, hormon kortisol sendiri merupakan salah satu hormon stres yang membuat tubuh kita lebih mudah bereaksi secara emosional. Ketika otak kita terlalu lama bekerja, baik itu karena tugas, karena pekerjaan, karena masalah yang menumpuk, atau karena hal lainnya, termasuk multitasking, secara nggak sadar, self-control kita akan menurun. Nah, ketika self-control kita menurun, maka menangis bisa terjadi tanpa alasan yang kita sadari. Jadi, mulai sekarang kamu harus berhenti berpikir bahwa menangis merupakan tanda kelemahan. Karena nyatanya, menurut teori biopsychosocial model, menangis justru merupakan respon tubuh kita agar emosi kita bisa menjadi lebih stabil dan kontrol diri kita menjadi lebih baik. Terus pertanyaannya, kalau misalnya ada orang yang terus-terusan merasa sedih dan terus-terusan ingin menangis, apakah itu normal atau sesuatu yang merupakan sebuah masalah? Karena menurut American Psychological Association, dia menyatakan bahwa perubahan emosi yang tidak teratur merupakan sebuah sinyal bahwa tubuh kita sedang membutuhkan dukungan. Nah, ini perlu kita garis bawahi ya teman-teman. Ketika kita merasa kita sedih secara tiba-tiba tanpa alasan, pengen nangis, merasa dunia kok tiba-tiba begini banget. Tapi kalau hal itu nggak setiap hari kita rasain, nggak setiap waktu kita rasain, maka hal itu merupakan hal yang normal dan sangat wajar terjadi. Tapi ketika hal itu udah setiap hari dirasakan, nah itu merupakan sebuah sinyal bahwa kamu sedang membutuhkan pertolongan. Jadi, menangis tanpa alasan atau sedih tanpa alasan itu sebenarnya nggak pernah benar-benar tanpa alasan ya teman-teman. Nah, hal itu juga bukan berarti kamu lemah atau dramatik. Tapi, hal itu merupakan hal yang wajar karena justru tubuhmu sedang berusaha untuk bilang bahwa dirimu sedang lelah dan dirimu butuh untuk dirawat. Sekian video ini, semoga bermanfaat. See you in the next video, bye-bye.